Anda masih bersama kami di News NTB pemirsa. Pemda NTB menilai kereta gantung Rinjani tidak akan merugikan porter lokal karena pemerintah akan berikan pelatihan skill baru bagi porter agar tidak kehilangan mata pencaharian mereka. Master Plan Pembangunan Kereta Gantung Gunung Rinjani telah dibahas Gubernur bersama investor Cina dengan waktu pengerjaan 3 tahun. Pembangunan kereta gantung Rinjani menuai pro kontra dari kekhawatiran kerusakan lingkungan hingga kehilangan mata pencaharian porter. Gubernur NTB menjelaskan pembangunan kereta gantung Rinjani tidak merusak lingkungan karena investor turut terlibat dalam proses rehabilitas terhadap lingkungan maupun kawasan hutan yang rusak dan Pemda akan memberikan pelatihan skill baru ke porter agar mata pencahariannya tidak hilang. Saya kaget juga karena tadi lihat detail desainnya bagus sekali. Nah, karena menurut saya ini akan jadi milestone baru buat kita ya, karena ternyata ini investasi sangat besar, perusahaannya sangat besar, dan kereta gantung itu langkah awal saja. Kan tentu orang khawatir kalau porter yang biasa ngantar barang ke Rinjani nanti tertukar. Menurut saya kan yang ya pasti ada impact-nya lah. Tapi maksud saya jangan hanya karena alasan itu kita menolak satu kemajuan. Nah, sedang dicari caranya supaya porter kehilangan kesempatan tapi menekuni satu skill baru sehingga ada kesempatan baru. Masa karena takut kehilangan porter kita nggak bersuara dengan kemajuannya. Pembangunan kereta gantung Rinjani ditargetkan selesai 2025. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Kita beralih ke Lombok Tengah, pemirsa. Puluhan ternak mati akibat dampak penyakit mulut dan kuku di Lombok Tengah dapat ganti rugi dari pemerintah pusat sebesar 10 juta rupiah. Usai penyakit mulut dan kuku melanda sapi-sapi di Lombok Tengah hingga mengakibatkan sejumlah ternak mati, kini pemerintah pusat telah menyalurkan dana ganti rugi untuk sapi yang mati akibat penyakit tersebut. Data Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Tengah, sebanyak 28 ekor sapi mati karena terjangkit PMK telah diteruskan ke pemerintah pusat. Untuk pencairan dana ganti rugi yang diberikan langsung ke rekening peternak masing-masing dengan besaran dana ganti rugi 10 juta rupiah untuk 1 ekor sapi yang mati. Syarat peternak yang memperoleh ganti rugi yaitu bukti foto bangkai sapi yang mati dan pernyataan dari dokter hewan. Foto bangkai, kemudian pernyataan dari dokter hewan. Ini berarti yang mati benda, yang mati ya mati. Iya, coba bisa juga. Syarat utamanya tadi itu ya dokter hewan dan mati karena PMK. Sementara itu, meski Lombok Tengah saat ini zero kasus PMK, Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Tengah masih terus menyasar sapi-sapi di 12 kecamatan untuk vaksinasi dengan jumlah capaian vaksin 207.253 dosis. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tradisi unik potong rambut gimbal warga Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah digelar di mana tradisi ini dipercaya mampu menolak bala. Selain memiliki keindahan alam pegunungan yang sangat menakjubkan, dataran tinggi Dieng juga punya kekayaan budaya yang luar biasa. Dalam acara Dieng Culture Festival, biasanya tradisi ruatan cukur anak berambut gimbal adalah acara yang paling ditunggu-tunggu oleh wisatawan. Nah, sebelum memulai ritualnya, gue mau ngobrol dulu nih sama Pak Sumarsono, pemangku adatnya. Gue mau berbincang-bincang dulu nih. Pak, isi Pak. Tadi Pak. Pak, saya di sini Pak ya. Mana Pak, samping sini saya Pak. Nah, Pak, bisa dijelaskan nggak Pak? Maksudnya ritual itu kayak gimana awalnya? Menurut dengan sejarah legenda yang ada di Dieng sini, itu memang sejak dulu itu yang namanya bukan anak gembel tapi bocah bajang. Dan itu dikelola oleh Tanjung Gusti Ratu Pantai Selatan, dan bersama-sama dengan Mbah Tumenggung Koloditi. Setelah itu kisahnya anak gembel bocah bajang tersebut saya tidak tahu, tapi tahu-tahu ini sudah dititipkan oleh warga Dieng sini dan sekitarnya. Oke, berarti dititipkan ke Dieng sini gitu Pak ya.
Konon katanya anak-anak yang berambut gimbal ini dianggap bisa membawa musibah di kemudian hari jika tidak diruat. Akan tetapi setelah rambut gimbal dipotong, anak-anak ini justru bisa mendatangkan rezeki. Nah, sebelum rambut mereka dipotong, anak-anak juga mendapat kesempatan untuk meminta hadiah kepada orang tuanya. iNews NTB akan segera kembali untuk tetaplah bersama kami.